Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Diah Sitawati SPDI MPD dari Satuan Pendidikan SMK Muhammadiyah Salaman Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu, ketika kita melihat tentang pendidikan sekarang, pembelajaran sekarang memang luar biasa. Banyak tantangan yang harus bisa kita ikuti, bahwa kita sebagai guru harus betul-betul mengenal IT dengan baik karena siswa kita adalah generasi-generasi yang memiliki IT yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita melihat di kelas banyak sekali siswa merasa bosan, kemudian siswa merasa jenuh, jangan sampai hal itu terjadi. Saya di sini mencoba membuat model pembelajaran baru dengan tema penggunaan model belajar kreatif konten atau konten kreatif AKID, yaitu aktif, kreatif, inovatif, dan berdiferensiasi untuk membangun motivasi belajar siswa. Bapak Ibu yang budiman, alasan kenapa saya menggunakan media pembelajaran konten kreatif AKID dalam mewujudkan atau menambah motivasi belajar siswa adalah melihat kondisi di kelas. Di kelas siswa kurang termotivasi ketika teacher center atau pembelajaran hanya dipegang oleh guru sehingga siswa merasa pasif dalam pembelajarannya. Kemudian banyak sekali siswa kita sekarang hobi gemar bermain HP tanpa kita dampingi dengan baik, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak bagus. Maka dari itu, menggunakan konten kreatif aktif, kreatif, kemudian inovasi dan berdiferensiasi melihat kebutuhan siswa, maka akan meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kondisi yang melatar belakangi kenapa saya menggunakan praktek ini adalah ketika saya melihat di kelas bahwa melihat siswa-siswa kami itu banyak sekali yang mengantuk, kemudian bosan karena melihat guru hanya memberikan tugas dan ceramah saja, sehingga perlu adanya inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran. Untuk mengembangkan inovasi baru dalam pembelajaran tentunya tidak hal yang mudah. Di antaranya ada beberapa tantangan. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa kita mempunyai siswa yang mempunyai karakter yang berbeda-beda, tidak bisa dinafikan. Karakter siswa itu unik dan juga kita harus memperlakukan secara khusus dan juga secara individual. Maka dari itu, kita harus tahu bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi, bagaimana siswa membutuhkan apa dan kita bisa menjadi fasilitator di dalamnya. Maka dari itu, untuk konten kreatif AKID ini, guru juga perlu belajar IT dan juga perlu belajar tentang smartphone. Orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran inovasi konten kreatif AKID untuk membangun motivasi belajar siswa diantaranya adalah siswa, kemudian guru PAI serumpun yang ada di sekolah maupun ada di MGMP kabupaten maupun provinsi, kemudian guru desain komunikasi visual yang berhubungan dengan animasi dan smartphone. Aksi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut, kami guru PAI melakukan diskusi bagaimana cara untuk mengembangkan prestasi siswa, motivasi belajar siswa, agar siswa dapat belajar dengan baik, dengan termotivasi dan tentunya menyenangkan. Menawarkan kepada siswa untuk belajar dengan mengoptimalkan smartphone, kemudian membuat kelompok untuk membuat proyek, baik itu membuat film pendek, video animasi, ataupun PPT yang bervariasi. Strategi yang dilakukan yaitu berkonsultasi dengan rekan sejawat, melakukan komunikasi dengan guru DKV, yaitu Ibu Anis Kurniati Eskom, dan juga saya belajar mandiri. Proses dalam pembelajaran, saya membuka pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan materi ajar, melakukan validasi media, validator materi kepada Ibu Emi Zulaidah SPD, rekan sejawat, dan konten kreatif kepada Ibu Anis Kurniati Eskom, selaku guru desain komunikasi visual. Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu siswa, guru PAI, kemudian rekan sejawat, dan juga guru desain komunikasi visual. Refleksi hasil dan dampak.
Dampak dari aksi, siswa dan guru menjadi paham tentang materi pembelajaran dan pembuatan konten kreatif sehingga pembelajaran lebih aktif, kreatif, inovasi, dan berdiferensiasi. Kemudian, langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama, sosialisasi penggunaan media, bekerja sama dengan guru kejurusan. Kemudian yang kedua, siswa bisa membuat proyek menggunakan CapCut, Canva, VN, KineMaster, dan sebagainya. Membagi kelompok dengan jumlah anggota 6-7 orang, memberikan kesempatan diskusi kelompok tentang materi, mengamati siswa dalam take video atau editing video, menyelaraskan materi konten kepada setiap kelompok tentang isi konten. Proses 2 kali pertemuan dan hasil dikumpulkan dengan mengumpulkan link, baik itu link YouTube, Instagram, TikTok siswa. Merefleksi hasil konten pada pertemuan berikutnya. Kami merasakan dengan inovasi ini, menggunakan media konten kreatif ini hasilnya begitu efektif. Hal tersebut terbukti saat dilakukan refleksi. Terdapat peningkatan antusiasme siswa dalam memahami materi pembelajaran melalui konten kreatif AKIT. Faktor yang menjadikan keberhasilan dalam konten ini yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran AKIT. Ternyata dapat membuat siswa semakin aktif, kreatif, inovatif, dan berdiferensiasi karena guru memberikan kesempatan kepada siswa tentang cara belajar yang disukai siswa dan semakin kompeten dalam bidang keahlian yaitu keahlian desain komunikasi visual, MPLB, akuntansi lembaga. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut, guru dihimbau dapat menjawab tantangan pembelajaran. Guru berusaha menjalin kerjasama dengan baik dengan mata pelajaran lain agar saling bersinergi. Guru dihimbau untuk menguasai IT. Guru dihimbau selalu merefleksikan pembelajaran pada siswa. Bapak Ibu yang budiman, ternyata dengan menggunakan inovasi pembelajaran konten kreatif AKIT, aktif, kreatif, inovasi, dan berdiferensiasi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa materi PAI memberikan hasil yang luar biasa. Teman-teman guru PAI bisa menggunakan konten kreatif itu sebagai bahan media pembelajaran. Kemudian, anak-anak juga semakin bagus dalam membuat konten kreatif, diantaranya membuat film pendek, kemudian membuat video kreasi, kemudian membuat video animasi, dan juga PPT yang sangat kreatif. Hal tersebut membuat anak semakin memahami materi, kemudian juga bisa memilih konten-konten yang sesuai dengan apa yang anak-anak bisa. Kemudian anak-anak juga bisa memahami materi dengan sebaik-baiknya sehingga bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, dengan betul-betul memahami dalam pelaksanaan inovasi media pembelajaran, tentunya akan membuat kelas menjadi lebih hidup, kelas menjadi menyenangkan, dan akan terjadi motivasi belajar siswa yang luar biasa karena kita memberikan media inovasi-inovasi baru sebagai seorang guru. Di kurikulum Merdeka ini, mari kita sebagai seorang guru betul-betul menjadi guru yang memanusiakan manusia, menjadi guru yang selalu berinovasi, menjadikan kelas yang menyenangkan, dan juga menjadikan siswa-siswa kita menjadi siswa yang berprestasi. Bapak Ibu, semoga dengan berbagi praktik baik yang saya lakukan ini menjadi sebuah media bahwa kita adalah sebagai guru yang bisa berinovasi, bisa berkreasi, dan juga bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga kita bisa membuat anak lebih termotivasi. Terima kasih, jadilah guru hebat, jadilah guru yang mempunyai semangat luar biasa. Majulah pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.